Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Fainur Wahid akan mempresentasikan tentang mata kuliah administrasi dan supervisi dalam pendidikan dengan materi motivasi. Motivasi bisa diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Pengertian motivasi menurut Sardiman menyatakan bahwa motivasi dapat dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu. Motif adalah daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam diri subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Tujuan motivasi yang pertama, mengubah perilaku pegawai sesuai dengan keinginan pemimpin. Yang kedua, mengingatkan kegairahan pegawai. Yang ketiga, mengingatkan disiplin pegawai. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan pegawai. Yang kelima, meningkatkan prestasi kerja pegawai. Yang keenam, meningkatkan moral kerja pegawai. Yang ketujuh, meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas-tugas. Yang kedelapan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang kesembilan, memperbesar rasa tanggung jawab pegawai terhadap perusahaan. Yang terakhir, memperbesar partisipasi pegawai terhadap perusahaan. Prinsip motivasi di sini ada 9. Yang pertama, prinsip kompetensi. Terus yang kedua, prinsip pemacu. Yang ketiga, prinsip ganjaran dan hukuman. Yang keempat, prinsip kejelasan dan kedekatan. Yang kelima, prinsip pemahaman. Yang keenam, prinsip pengembangan. Yang ketujuh, prinsip lingkungan. Dan yang kedelapan, prinsip keteladanan. Yang kesembilan, prinsip kedekatan. Terus jenis motivasi ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Teori motivasi ada 8 teori. Yang pertama, teori humanistik. Yang kedua, teori kebutuhan Edward. Yang ketiga, teori kebutuhan Alderfer. Yang keempat, teori kebutuhan Herberg. Yang kelima, teori kebutuhan Emsliland. Yang keenam, teori behavioristik. Yang ketujuh, teori motivasi ekspektasi. Yang kedelapan, teori motivasi Patton. Faktor dan teknis motivasi. Sini ada 7. Yang pertama, kebutuhan manusia atau human wants. Yang kedua, kebutuhan hubungan. Yang ketiga, kepemimpinan. Yang keempat, perangsang. Yang kelima, supervise. Yang keenam, sikap dan semangat. Yang ketujuh, disiplin. Materi yang ketiga tentang teknik motivasi. Di sini ada 11 teknik motivasi. Yang pertama, pemberian gaji yang cukup. Yang kedua, memperhatikan kebutuhan sosial. Yang ketiga, sesekali menciptakan suasana santai. Yang keempat, memperhatikan harga diri.
Yang kelima, menempatkan karyawan dan pada posisi yang tepat. Yang keenam, memberikan kesempatan untuk maju. Yang ketujuh, memperhatikan perasaan aman para pegawainya untuk menghadapi masa depan. Yang kedelapan, mengusahakan loyalitas karyawan. Yang kesembilan, sesekali mengajak karyawan untuk berunding. Yang kesepuluh, memberi insentif. Yang terakhir, memberi fasilitas yang menyenangkan. Kesimpulan dalam materi motivasi adalah: motif adalah daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya bergerak dari dalam diri subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai tujuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.